Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dalam benteng langit, semua orang yang berada di sana sangat terkejut dengan kabar jika benteng langit milik Kroisen akan melakukan serangan bunuh diri. Para pasukan yang diberitahu langsung menyerang benteng langit Kroisen menggunakan peluru anti pesawat. Sayangnya, Adrian rasa serangan pasukan benteng langit mereka akan telat, jadi ia memutuskan untuk segera menggunakan sihir perisai dari salah satu cincinnya. Berkat perlindungan dari perisai Adrian, benteng langit mereka berhasil menghindari serangan mematikan yang dilakukan pasukan Kroisen. Adrian rasa mereka semua akan mati jika ia tidak menggunakan artefaknya tepat waktu, meskipun gelombang kejutnya sangat terasa. Untungnya, benteng langit mereka tidak jatuh, karena jika jatuh, ia akan semakin kesusahan melawan serangan pasukan Kroisen. Adrian kemudian memerintahkan untuk memeriksa kondisi setiap pasukan barisan depan dan juga para tentara yang bertempur. Setelah pertempuran mereka, dalam ruangan Otis, Komandan Otis menyampaikan kekagumannya atas inisiatif Adrian. Otis mengatakan jika berkat Adrian, mereka bisa menghindari kerugian yang sangat besar. Lagi pula, serangan bunuh diri itu dilakukan di 3 medan perang berbeda, dan hanya Adrian sendiri yang berhasil menyadari hal itu dan mencegahnya. Otis akan memastikan jika Adrian akan mendapatkan hadiah yang setimpal karena kemenangan hari ini adalah karena Adrian sendiri. Adrian rasa Otis tidak terlalu serakah karena biasanya para atasan akan mengambil hadiah kontribusi bawahannya. Otis juga ingin menanyakan soal rumor yang baru-baru ini beredar, dan Adrian menanyakan rumor apa yang dimaksud. Otis menanyakan apakah Adrian benar-benar telah menjinakkan elang hitam, karena cara berkomunikasi Adrian dan elang itu cukup misterius. Adrian mengatakan jika ia tidak tahu soal komunikasi yang dimaksud, karena burung itu seperti sangat cerdas untuk mengetahui maksud seseorang, jadi ia cuma melakukan apa yang harus ia lakukan, dan Otis mengatakan jika itu juga termasuk komunikasi. Seseorang menambahkan jika elang hitam itu sangat setia pada tuannya dan juga merupakan spesies langka dari kota Everhill dengan mana tingkat tinggi, serta kemampuan terbang sejauh 5.000 km dalam satu waktu, dan Adrian berpura-pura baru tahu soal itu. Adrian bersyukur karena Lucas membuatkannya subspace berdasarkan kehidupannya di sini. Jika tidak, ia akan sangat kerepotan untuk membuat alasan yang bisa diterima mereka semua. Adrian menanyakan pada Otis apakah ia sudah boleh menggunakan komunikasi pribadi karena musuh sedang mundur. Otis tidak mempermasalahkan hal itu, dan Adrian sangat senang karena bisa melanjutkan levelingnya di dalam game. 2 minggu setelah dimulainya perang, Adrian meminta William dan pasukannya untuk berhati-hati pada jebakan musuh ketika menuruni gunung, jadi mereka harus menjaga jarak dengan mereka. William meminta agar semua pasukannya tidak terpancing oleh radar musuh dan terus bergerak sambil menjaga jarak seperti kata Adrian. William takjub karena hanya dalam 2 minggu, semua pasukan yang tadinya tidak percaya dengan Adrian kini mempercayai perintahnya. Tak lama setelah menuruni gunung, pasukan Kroisen ternyata beneran melakukan taktik jebakan yang membuat William dan pasukannya terkepung. William tak menyangka musuh bersembunyi di bawah tanah yang merupakan titik buta radar, tapi ia bersyukur bisa menghindari pemusnahan berkat mengikuti perintah Adrian. Sayangnya, William kebingungan bagaimana caranya agar mereka bisa mundur dari pengepungan musuh. William setidaknya harus bertahan 5 menit sampai bala bantuan tiba, apalagi mereka kalah jumlah dengan pasukan musuh dan tak mungkin mereka bisa menghindari kerusakan. Adrian kemudian memanggil William dan memerintahkan agar William mendorong musuh ke depan. Namun tiba-tiba
sebuah serangan dari belakang dan membuat beberapa pasukan Croissant terluka dan menyelamatkan William dan pasukannya. Rupanya, itu adalah pasukan bantuan yang dikirim oleh Otis untuk membantu William yang terkena jebakan. William heran kenapa bala bantuan bisa datang lebih cepat dan kenapa Adrian bisa melakukan hal seperti ini. Adrian kemudian memanggil William dan mengingatkan agar William fokus kembali karena ia tidak ditugaskan untuk liburan. William masih terheran-heran dengan suara tenang Adrian dan berpikir siapa yang sebenarnya sedang liburan di sini. Adrian mengatakan jika ada musuh yang sedang membelakangi pegunungan, jadi ia harap William bisa mengalahkan beberapa di antaranya supaya bala bantuan darinya tidak sia-sia. Beberapa waktu setelahnya, kabar jika dibawa ke kepemimpinan Brigadir Adrian, mereka bisa mengalahkan 5 barisan depan musuh dan mengubah krisis menjadi peluang. Bahkan, unit Adrian terus memberikan kontribusi di kala unit lainnya menderita. Otis berpikir jika rumor soal Adrian yang menjadi bodoh karena hampir mati meminum racun hanyalah sebuah kebohongan saja, karena sebenarnya Adrian adalah seekor naga yang telah meningkatkan kekuatannya. Otis kemudian menyampaikan pendapat jika ia ingin membawa Adrian bersamanya karena seumuran dengan Michelle. Semua orang sangat terkejut karena tahu Adrian sudah memiliki tunangan yang tak pernah berpisah, tapi Otis tak masalah asalkan anaknya bisa menjadi kekasihnya. Otis bahkan tak mempermasalahkan Adrian yang pecandu game karena itu lebih baik daripada kecanduan narkoba, alkohol, dan wanita. Mereka yang mendengar itu yakin jika Otis tak akan berubah pikiran entah apa masukan yang mereka berikan. Salah satu di antara mereka menyarankan agar Otis mengawasinya lebih lama lagi, mengingat perilaku Michelle sangat berapi-api. Otis baru ingat jika anaknya memiliki sifat yang cukup pemarah, jadi ia akan memikirkannya ulang. Selain itu, Otis ingin agar mereka memberikan laporan yang benar mengenai kontribusi Brigadir Adrian. Di lain tempat, terlihat William sedang meminta Adrian untuk meluangkan waktu sebentar dengannya. Adrian tidak masalah dengan itu, tapi ia ingin langsung ke intinya saja jika itu tidak penting. Adrian menyadari jika William kini merubah sikapnya dari keingintahuan menjadi menguntungkan dan waspada menjadi antisipasi. William langsung menanyakan kepada Adrian apakah selama ini ia menyembunyikan kekuatannya, dan Adrian berpikir William ternyata sangat belak-belakan. William mengutarakan jika ia khawatir apabila Cedric menjadi penguasa, wilayah mereka pasti akan mengalami krisis karena dia tidaklah cocok menjadi pemimpin. Jika Adrian mau bersaing dengan saudaranya, William akan berusaha untuk mendukungnya sekuat tenaga. Melalui kacamata ajaibnya, Adrian tahu jika perkataan William itu serius, tapi ia masih penasaran apakah William bertindak sebagai ajudan terdekat ayah atau karena ia pernah menyelamatkannya. Adrian berterima kasih atas niat baiknya, tapi Adrian memutuskan untuk berpura-pura tidak pernah mendengarkannya. Meski William kecewa dengan keputusan Adrian, tapi Adrian berpikir jika terburu-buru akan mengacaukan situasinya. Adrian yakin jika akan sangat sulit untuk membatasi informasi yang bisa diterima oleh Cedric dan Anna. Terlebih, Adrian harus masih waspada karena mungkin ada sistem pengawasan yang tidak ia ketahui. Adrian memutuskan untuk melakukannya seorang diri karena menyingkirkan Cedric dan Anna adalah tugasnya. Jadi ia tidak ingin berbagi kegembiraan itu dengan orang lain. Berkat itu juga, Adrian akan mengingat jika masih ada orang-orang yang khawatir tentang kesejahteraan wilayah ini. Adrian penasaran dengan penghargaan apa yang akan diberikan atas pencapaiannya selama perang ini, dan itu harusnya bukan masalah besar. Pada hari penyerahan penghargaan, Adrian mendapatkan medali singa emas kelas 2 langsung dari Raja Kerajaan Leonhard ke-23, dan Adrian rasa ini sebuah masalah.
Adrian tak menyangka jika kontribusinya akan sangat dihargai lebih tinggi dibandingkan harga sebuah jet tempur dan perlengkapan garda depan. Adrian berpikir mungkin ia sedang dijadikan tokoh untuk mempercepat kemajuan perang, tapi ia memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini. Adrian yakin jika Cedric akan menjadi gila setelah mendengar pencapaian yang ia terima langsung dari kerajaan. Di tempat lain, Cedric sangat marah karena semua orang sedang membicarakan tentang Adrian dan berpikir harusnya ia yang mendapatkan semua perhatian itu jika dirinya yang ikut perang. Cedric menanyakan bagaimana tentang ayahnya dan Anna mengatakan jika dia sedang bersama dengan wanita rendahan. Cedric menanyakan kenapa ibunya tidak bertindak apapun, tapi Anna merasa pusing dan menanyakan balik apakah ia harus meracuni ibunya Adrian itu. Cedric tiba-tiba marah pada ibunya, tapi Anna mengatakan jika Rayford sudah berniat untuk melindungi wanita itu selagi Adrian pergi berperang, jadi Cedric harusnya mengecilkan suaranya. Cedric menanyakan apakah Adrian akan pergi dari keluarga ini setelah perang, dan Anna mengiyakan. Anna mengatakan jika Adrian bukanlah tandingan anaknya, jadi Adrian pasti berusaha keras dalam perang supaya bisa mendapatkan nafkah setelah keluar dari keluarga ini. Anna akan memastikan semuanya berjalan lancar, dan Cedric merasa harus yakin dengan perkataan ibunya. Cedric sangat yakin akan kemenangannya karena ia memiliki backingan kakeknya dan sebagian besar wilayah Lawrence berada di bawah kendali ibunya. Cedric berpikir jika ayahnya hanyalah sekedar wali sementara sebelum ia menyerahkan kekuasaannya pada Cedric. Namun dalam hatinya, Cedric masih sangat kesal dan marah mengetahui jika Adrian adalah anak yang sangat pintar melebihi ekspektasi semua orang. Cedric masih sangat marah ketika teringat jika semua orang mengatakan Adrian adalah anak yang ajaib dan itu semakin membuatnya kesal. Cedric yakin harusnya Adrian menjadi orang tak berguna setelah mereka meracuninya, tapi Cedric masih tidak tahu kenapa ia merasa sangat kesal dengan Adrian. Di sisi lain, di tempat Sylvia tinggal, ia saat ini sedang menyaksikan Adrian yang sedang mendapatkan banyak perhatian atas pencapaiannya selama perang.